hewan di semester 3. Kita masuk ke pertemuan ketiga mengenai jaringan epitel. Nah, ini jaringan epitel. Seperti yang kalian ketahui, jaringan epitel itu terdapat di seluruh tubuh. Salah satu yang dapat terlihat pada jaringan epidermis yaitu pada jaringan kulit. Jaringan epitel sendiri itu membatasi tubuh dan lingkungannya baik di sebelah luar maupun dalam. Berasal dari spesialisasi lapisan ektodem, kemudian jaringan epitel yang melapisi luar tubuh disebut epidermis, yang membatasi rongga dalam disebut endodermis, sedangkan yang membatasi rongga disebut mesodem. Epitel yang berbentuk membran dan berasal dari mesodem ada dua macam, yaitu endotelium dan mesotelium. Nah, ini ciri-ciri jaringan epitel. Selularitasnya terdiri dari sel yang serupa dan hubungan, kemudian polaritasnya mempunyai dua sisi yang berbeda, atasnya melekat pada membran basal, kemudian avaskularitinya tidak ada pembuluh darah, regenerasinya sel yang rusak di bagian permukaan akan segera digantikan oleh sel yang ada di bagian bawahnya. Kemudian fungsi jaringan epitel itu sendiri ada beberapa macam, ada yang sebagai pelindung, proteksi, kemudian alat sekretori atau pengeluaran, misalnya pada kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat, kemudian alat penerima rangsang atau infus, kemudian ada alat penyaring atau filtrasi, kemudian ada alat absorpsi, alat lubrikasi, alat respirasi, dan alat ekresi. Kemudian dari bentuk sel epitel itu sendiri, sel-sel epitel dalam keadaan hidup dapat berubah bentuknya untuk mengikuti perubahan permukaan yang ditutupinya. Kalau permukaannya mengkerut, bentuk-bentuk sel epitelnya akan lebih tinggi. Dan sebaliknya, kalau permukaannya yang meluas, bentuk sel-sel akan lebih rendah. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini di sini bisa dilihat kalau bentuk sel epitelnya ini mengkerut seperti ini, sel epitelnya itu akan meninggi seperti ini. Tapi jika akan mengkerut, akan seperti ini, akan lebih luas seperti ini. Kemudian macam-macam jaringan epitel, ini ada yang squamous, cuboidum, dan cylindrium. Nah, ini yang pertama sel gepeng atau pipi, bentuknya seperti sisik ikan, sehingga disebut squamous cell. Pada potongan tegak lurus permukaan epitel, nampak bentuk sel yang memanjang dengan bagian tengahnya yang berinti-inti lebih menebal. Apabila dilihat dari permukaan epitel, sel-selnya berbentuk poligonal. Kemudian sel kuboid mempunyai ukuran tebal dan panjang yang sama sehingga tampak sebagai bujur sangkar. Dari permukaan epitel, bentuk selnya tampak poligonal. Yang ketiga, sel silindris mempunyai ukuran tinggi yang melebihi ukuran lebarnya. Dari permukaan epitel, bentuk selnya poligonal. Biasanya inti yang berbentuk oval agak ke basal. Kemudian ini berdasarkan susunan sel-selnya yang membentuk epitel dibedakan beberapa macam. Ada epitel gepeng selapis, epitel kuboid selapis, epitel silindris selapis, epitel gepeng berlapis, epitel silindris berlapis, kemudian ada kuboid berlapis, silindris vertikat, dan transisional. Nah, ini macam-macam dari tipe jaringan epitelium. Bisa dilihat ini pada monyet ya, itu banyak sekali. Kemudian epitel pipi selapis, ciri-cirinya sitoplasma jernih, indeks sel bulat di tengah. Kemudian terdapat pada membran dalam membran timpani, itu ada keterangannya di bawah, di PPT, lamina parietalis capsula Bowman, data testis, pas descendant Ansan Henle pada ginjal, mesofil yang membatasi rongga serosa, endotelin membatasi permukaan sistem peredaran, ductus alveolus, dan alveoli paru-paru dan pleura. Nah, ini letak dari epitel ini, epitel pipi selapis. Ada pada lumen, glomerulus, kemudian ini kapsula glomerulus pada
Karies ini pada kapsula ini ginjal, kalau tubulus renalis juga. Nah, fungsinya itu lapisan bagian dalam rongga dan saluran. Kemudian yang kedua, tempat difusi, infiltrasi, dan osmosis. Kemudian epitel kuboid selapis. Susunan epitel ini terdiri atas selapis sel yang berbentuk kuboid dengan inti yang bulat di tengah. Epitel ini dapat dijumpai pada plexus choroideus, di ventriculus otak, follicle glandula tiroidea, epithelium germinativum pada permukaan ovarium, epithelium pigmentosum retinae, kemudian ductus excretoris, dan beberapa kelenjar. Nah, ini letaknya ya, follicle tiroidea berisi massa koloid. Kemudian yang kedua itu massa koloid, jaringan ikat interfolikular, kemudian epitel kuboid simplex yang mengelilingi folikel memiliki sebuah nukleus bentuk bulat terletak di pusat sel. Kemudian ini juga sama. Kemudian fungsinya itu lapisan pelindung, kemudian tempat penyerapan zat, dan ketiga penghasil mukus atau sekretori. Epitel silindris selapis, terdiri atas selapis sel-sel yang berbentuk silindris, ditemukan pada permukaan selaput lendiotraktus digestivus dari lambung sampai anus, vesica velia, dan ductus excretoris beberapa kelenjar. Pada beberapa tempat, kadang-kadang pada permukaan selnya mengalami modifikasi, yaitu dengan adanya celia, misalnya dijumpai pada permukaan uterus dan bronchiolus. Epitel pada permukaan usus selain berfungsi sebagai pelindung, juga berfungsi sekresi, karena diantaranya terdapat sel-sel yang mampu menghasilkan lendir. Nah, ini contohnya ada ili intestinalis, unica mucosa membentuk tonjolan seperti jari. Kemudian sel goblet, dikasih sel epitel kolumnar, mengandung musin yang dengan teknik pewarnaan HE tanpa kemih, tidak terwarnai. Kemudian ada epitel kolumnar simplex, sel yang melapisi villi intestinalis, berbentuk silinder, terapis, nukleus berbentuk 7 telur dengan aksis tegak lurus, membrana basilis. Oke, ini juga letak dari epitelium. Kemudian fungsinya sebagai lapisan pelindung, tempat penyerapan zat, dan tempat distribusi. Kemudian epitel pipi berlapis, lebih tebal dari epitel selapis, bentuknya pipi, terletak pada lapisan permukaan, sel yang terletak dalam mengalami perubahan, sel yang terletak paling basal berbentuk kuboid atau silindris dan melekat pada membran basalis. Epitel ini cocok untuk fungsi proteksi, tapi kurang cocok untuk fungsi sekresi. Jika pada permukaan epitel gepeng berlapis terdapat cairan, maka cairan tersebut bukan berasal dari epitel, melainkan berasal dari kelenjar yang terdapat di bawah epitel. Nah, epitel ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada epitel pipi berlapis tanpa keratin. Epitel jenis ini terdapat pada permukaan basah, misalnya pada kavum oris, oesophagus, kornea, konjungtiva, vagina, dan uretra feminin. Kemudian epitel pipi berlapis berkeratin, strukturnya mirip dengan epitel pipi berlapis tanpa keratin, tapi terdapat perubahan pada sel-sel permukaannya yang menjadi suatu lapisan yang mati dan tidak jelas lagi batasan selnya. Permukaan tersebut dinamakan lapisan keratin. Jenis epitel ini ditemukan pada epidermis kulit, misalnya pada sel kulit yang mati itu. Nah, ini ada squamous non-cornifikasi. Sel-sel squamousnya terdapat pada stratum superficialis atau permukaan. Sel-sel poligonal terdapat pada stratum intermedium. Sel-sel kolumnar berendah terdapat pada stratum basalis. Kemudian ada membran basalis. Nah, ini adalah squamous kompleks cornifikasi pada kulit. Kemudian epitel silindris berlapis. Lapisan teratas epitel ini berbentuk silindris dan bagian basal bawahnya selnya tidak mencapai membran basalis. Lapisan sel-sel di bawah silindris berbentuk lebih pendek, bahkan bagian yang terbawah berbentuk kuboid. Saya masuk ya.
Kemudian dapat ditemukan pada peralihan orofaring ke laring, kornik konjungtiva, ureta pas cavernosa, dan ductus excretoris beberapa kelenjar. Pada beberapa tempat tertentu, permukaan sel dari lapisan teratas dilengkapi dengan silia, seperti pada fascies nasalis palatum mole, laring, dan oesophagus dari fetus. Nah, ini orbital kombinal kompleksnya dan letaknya. Kemudian epitel kuboid berlapis merupakan epitel berlapis yang terdiri dari atas sel-sel permukaan yang berbentuk kuboid. Jenis epitel ini tidak terlalu banyak di dalam tubuh, yaitu pada ductus excretoris glandula parotis dan dinding antrum follicula ovari. Fungsinya lapisan pelindung dan penghasil mukus. Kemudian ada epitel silindes bertingkat. Semua sel-sel yang menyusunnya mencapai membran basalis. Tinggi sel-sel penyusunnya tidak sama sehingga letak inti selnya nampak bertingkat atau berlapis. Sel-sel yang berukuran pendek memiliki inti yang pendek dan fungsi sebagai penyokong. Mempunyai modifikasi dengan adanya silia pada permukaan sel yang berukuran tinggi, sehingga epitel ini disebut sebagai epitel silindes bertingkat bersilia. Ditemukan pada trakea, bronkus yang besar, ductus deferens. Pada trakea, sel-sel yang mencapai permukaan terdapat dua jenis, yaitu sel yang bersilia dan sel piala atau pocket cell sebagai sel kelenjar. Ini contohnya, sel silindes bertingkat. Kemudian ada epitel pseudokompleks kolumner. Ini letaknya. Dan bagi-bagiannya bisa dilihat. Kemudian ada epitel transisional. Epitel jenis ini cocok untuk melapisi permukaan suatu organ berongga yang selalu mengalami perubahan volume seperti kantung kemih dan juga saluran kemih mulai dari calicus renalis sampai sebagian dari ureta. Fungsinya menahan regangan dan tekanan. Nah, ini gambaran dari epitel transisional dan bagi-bagiannya. Ada stratum superficiale terdiri dari sel besar yang permukaan bebas yang cembung seperti payung. Kemudian stratum intermedium menempati bagian tengah terdiri atas sel berbentuk seperti buah pir. Kemudian stratum basale bersandar pada membran basalis terdiri atas sel berbentuk kuboid atau kolumner. Nah, dari yang tadi bisa dilihat. Kemudian modifikasi permukaan sel epitel. Pengkhususan struktur pada si sel merupakan modifikasi permukaan sehingga memenuhi fungsi hubungan dalam berbagai bentuk. Bentuk khusus tersebut untuk pementapan dalam kedudukannya, untuk mengisi celah antara sel pada tertentu dan untuk merambatkan listrik. Nah, ini modifikasi permukaan sel. Ada desmosom, tempat pelekatan mekanik antara dua sel yang berdekatan dan bentuknya oval. Kemudian ada terminal bar berbentuk sebagai sonula occludens, sonula adherens, dan serangkaian desmosom. Kemudian ada gap junction, fungsinya untuk connection atau menghubungkan, yaitu menghubungkan sel-sel secara metabolisme. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dari pertemuan ketiga ini, struktur perkembangan hewan. Halo? Iya. Kenapa ya? Ya, silakan, ada yang ditanyakan. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum saya akhiri, sekilas prodi, kira-kira dari dosen-dosen mungkin ada kendala atau gimana, bisa ini konsultasi di saya sini.
dari perkuliahan selama kemarin itu? Dengan ibu-ibu dosen, mungkin dengan Ibu Dewi, mungkin yang jauh di Jember atau seperti apa? Lancar, Kak. Oh, lancar. Oh, oke. Iya, Pak. Cuman Iya. pas waktu join ini, Pak, Google Meet. Kadang Oh bisa. iya ya. Iya, itu saya kurang tahu juga ya. Kalau Google Meet ini saya dengar infonya itu di Google katanya cuma untuk yang versi gratis itu 1 jam itu. Nah ini karena saya pakai yang lembaga, mungkin bisa lebih lama gitu. Tapi ya usahakan itu nanti tetap bergabung gitu sama dosen-dosen itu, dicoba terus gitu. Ya nanti dosennya instruksi dulu itu supaya nanti bergabung semua baru bisa gitu. Nggak apa-apa nanti perkuliahannya nggak pas harus 1,5 jam gitu, cukup 30 menit atau 1 jam gitu supaya kuotanya kalian ini juga tidak termakan gitu. Pak, ini kan perkuliahannya 5 pertemuan ya, Pak. Nanti Kenapa? perkuliahannya kan Kenapa? perkuliahan online-nya ini kan sampai 5 pertemuan kan ya, Pak? Iya. Berarti nanti itu masuk langsung UTS ya, Pak? Kalau dari itu kan ini kan sementara infonya kan sampai 5 kali pertemuan. Kalau misalnya sudah bisa masuk pertemuan 6 ke 7 itu luring. Kalau di mata kuliah yang tadi saya itu kan yang biologi molekuler kan sudah sampai ke pertemuan 5 itu ada materi gabungan pertemuan 1 sama 2, 3, 4, kemudian 5 gitu. Nah, itu ini kalau kalian mau daring yang biologi molekuler ya tidak apa-apa 6, 7 nanti kita masuk langsung UTS gitu. Tapi ya kita sambil sesi-sesi konsultasi juga gitu. Dan mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi gitu supaya nanti tidak bingung saat UTS. Dan kalau misalnya ada waktu, Berarti dan misalnya ada waktu sebelum UTS misalnya 1 atau 2 minggu, kemudian pertemuan mata kuliah sebelumnya tadi itu biologi molekuler sudah selesai, ya nanti saya akan adakan ini presentasi. Kan sudah semester 3, tentunya kalian pasti di apa ya perkuliahan lainnya kan sudah pasti kan sudah ada tugas untuk presentasi gitu. iya, Pak. Bisa dari membuat PPT kemudian mempresentasikannya. Jadi saya bisa mengetahui itu kemampuan dari kalian. Ya tadi ada yang bertanya gimana? Untuk praktiknya ini berarti tidak ada ya, Pak? Ya untuk sementara praktikum ini sementara ditiadakan dulu karena kondisi pandemi gitu. Dari ya mungkin bisa dari faktor ya kesehatan juga, khawatirnya nanti ada yang menular dari dosen-dosen. Soalnya kan kemarin juga dari PKKMB kan ada yang sudah meninggal gitu. Gitu ya harap maklum aja sudah. Ya kalau misalnya kalian ingin praktikum ya coba aja mungkin apa ya dosen-dosen, tapi itu praktikum yang sederhana mungkin dari rumah kalian. Tapi kan susah itu kalau praktikum dari rumah harus terhubung dengan internet terus gitu. Juga alat dan bahannya juga gitu. Ya sementara dijelaskan dulu. Iya, Pak. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu di pertemuan ini ketiga mata kuliah struktur perkembangan hewan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.